Halo semua, kali ini kita akan bedah tuntas wawancara terbaru dari mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok soal pandangannya yang jujur aja cukup tajam tentang politik dan hukum di Indonesia. Nah, Ahok memulai semua omongannya dengan kalimat yang provokatif banget ini. Ini tuh kayak sindiran sarkas gitu loh ke sebuah istilah hukum yang menurut dia seringkali disalahgunakan. Kata kuncinya di sini adalah keyakinan. Oke, yuk kita bedah satu persatu argumen utamanya. Jadi kita akan bahas beberapa poin penting. Pertama, soal dilema pemilu. Kedua, soal hukum yang menurut keyakinan. Ketiga, rencananya buat melawan korupsi. Keempat, ada model baru buat kelola sumber daya kita. Dan yang terakhir, apa sih kunci negara yang kuat menurut dia? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Dilema pemilu, lebih spesifiknya soal pemilihan langsung versus tidak langsung. Nah, ini kan perdebatan yang lagi panas-panasnya ya. Sebaiknya rakyat tetap milih langsung, atau kuasanya kita balikin lagi aja ke parlemen? Menurut Ahok, jawabannya jelas banget. Dia menolak keras ide buat kembali ke pemilihan lewat parlemen. Kenapa? Dia cerita dari pengalaman pribadinya sendiri. Katanya suara di legislatif itu bisa diperjualbelikan. Dia bilang sistem kayak gitu, ya ujung-ujungnya cuma dikontrol sama elit-elit partai aja. Dan menurutnya, akar masalah kenapa pemilu itu mahal banget, itu cuma gejala dari masalah yang jauh lebih besar, perebutan sumber daya alam. Jadi, logikanya gini, para oligarki ini ngemodalin kandidat, supaya kalau menang, mereka bisa dapat kendali atas tambang, perkebunan, dan sumber daya alam lainnya di daerah itu. Oke, terus solusinya gimana dong biar pemilu bersih tapi hak rakyat nggak hilang? Nah, Ahok punya 3 usulan konkret. Pertama, pembuktian terbalik, jadi setiap kandidat harus bisa buktiin hartanya datang dari mana. Kedua, kampanye dibiayai negara, setidaknya untuk hal-hal dasar ya. Dan ketiga, penghitungan suara harus real time dan transparan. Bisa pakai teknologi simple kayak WhatsApp aja katanya. Nah, dari pembahasan soal pemilu yang syarat kepentingan tadi, kita lanjut ke bagian kedua, kritik Ahok terhadap sistem peradilan. Dia menyoroti soal hukum yang menurut keyakinan, yang katanya seringkali penerapannya itu nggak konsisten. Istilah keyakinan hakim ini menarik banget cara Ahok memakainya ya. Kalau di hukum, keyakinan hakim itu kan prinsip yang membolehkan hakim memutus perkara berdasarkan keyakinannya setelah melihat semua bukti. Tapi Ahok pakai istilah ini buat menyindir. Seolah-olah bilang kalau keadilan itu kadang nggak buta. Putusannya bisa tergantung siapa targetnya. Subjektif banget gitu. Dan dia nggak cuma ngomong kosong loh, dia pakai pengalamannya sendiri sebagai contoh. Dia cerita soal putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menurutnya aneh dan nggak konsisten, seakan-akan sengaja dibuat untuk menjegal langkah politiknya. Misalnya, pas dia sebagai bupati mau maju jadi gubernur, aturannya dia harus berhenti. Belakangan ada putusan lain buat orang lain, katanya nggak perlu berhenti. Terus pas dia sebagai gubernur mau maju lagi, aturannya cukup cuti. Tapi pas kampanyenya di DKI, ada tekanan kuat supaya dia harus berhenti, bukan cuma cuti. Jadi aturannya kayak berubah-ubah gitu. Oke, dengan pandangan yang skeptis sama sistem hukum, terus gimana dong cara Ahok melawan korupsi? Nah, jawabannya ini mungkin agak di luar dugaan, karena bukan cuma soal RUU perampasan aset. Banyak orang kan melihat RUU perampasan aset ini sebagai solusi pamungkas buat berantas korupsi. Tapi, Ahok justru agak skeptis. Menurut dia, UU yang ada sekarang aja sebenarnya udah cukup kuat kok. Dia khawatir UU baru ini malah bisa jadi pedang bermata dua. Bisa disalahgunakan buat nargetin warga biasa. Jadi, daripada bikin UU baru, ini cetak biru anti korupsi versi Ahok. Pertama, Presiden bisa langsung keluarkan Perpu untuk pembuktian terbalik harta pejabat. Kedua, naikkan gaji TNI Polri pangkat rendah secara drastis. Bisa 3-5 kali UMP. Tujuannya biar mereka sejahtera. Ketiga, wajibkan transparansi total anggaran pemerintah sampai ke pembelian paling kecil sekalipun. Dan terakhir, pakai e-katalog buat semua pengadaan barang, biar harganya wajar. Intinya, bukan nambah aturan, tapi perbaiki kesejahteraan dan bikin semuanya super transparan. Nah, ngomongin soal gaji dan anggaran negara, ini nyambung ke ide besarnya yang keempat. Gimana cara Indonesia bisa membuka kekayaan sejatinya? Kuncinya ada di perombakan total cara kita mengelola sumber daya alam. Coba kita lihat perbandingannya. Untuk pertambangan, sistem sekarang kan negara cuma dapat royalti yang kecil. Nah, model Ahok, negara harusnya jadi mitra langsung, ambil bagian 15-20% dari mineral yang dihasilkan. Bukan cuma pajaknya, tapi mineralnya. Terus untuk kehutanan, yang sekarang rawan tebang habis, dia usulkan kita adopsi model Finlandia. Jadi tebangnya selektif dan berkelanjutan, biar hutannya bisa tumbuh lagi secara alami. Katanya kalau ini dijalankan, bisa loh buat bayar utang negara. Dan akhirnya, semua argumen Ahok tadi, soal pemilu, hukum, korupsi, sumber daya, semuanya bermuara pada satu hal.
Satu elemen paling dasar yang menurutnya jadi kunci mutlak sebuah negara bisa berhasil, memulihkan kepercayaan publik. Untuk menjelaskan poin ini, Ahok mengutip sebuah cerita lama tentang filsuf Konfusius. Jadi, Konfusius pernah ditanya, sebuah negara itu butuh 5 hal, wilayah, rakyat, makanan, pertahanan, dan kepercayaan. Kalau kamu cuma boleh pilih satu untuk dipertahankan, kamu pilih yang mana? Dan apa jawaban Konfusius? Jawabannya adalah kepercayaan. Logikanya sederhana. Tanpa kepercayaan dari rakyat kepada pemimpin dan sistemnya, 4 hal lainnya, wilayah, makanan, bahkan pertahanan, nggak akan bisa dipertahankan. Ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang penting banget. Menurut Ahok, memulihkan kepercayaan ini adalah tantangan terbesar kita, yang kuncinya dimulai dari transparansi dan pengorbanan bersama. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua, di tengah era yang serba skeptis ini, gimana caranya sebuah bangsa bisa mulai membangun kembali kepercayaan yang fundamental itu antara rakyat dan pemerintahnya? Dari mana kita harus memulainya?